الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengkaji, mentadaburi, mempelajari ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi ini, dengan tadabbur Al-Quran ini menjadi wasilah Allah berikan kemuliaan kepada kita baik dunia maupun akhirat. Ikhwan fillah rahmatullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kejadian, satu fase dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita kehilangan. Apakah itu kehilangan materi, kehilangan orang yang kita cintai, atau kehilangan pekerjaan, jabatan, dan seterusnya. Ini menjadi penting karena sejatinya kehidupan yang Allah takdirkan kepada kita sebagai insan, sebagai manusia, secara hakikat merupakan rangkaian antara memiliki dan kehilangan. Antara memiliki dan kehilangan apa yang kita miliki. Jadi sejatinya kehidupan ini merupakan dua rangkaian memiliki dan rangkaian kehilangan. Berapa banyak ketika kita dihidupkan oleh Allah, diberikan usia oleh Allah, diberikan waktu oleh Allah, kita siap untuk memiliki namun tidak siap untuk kehilangan. Padahal sejatinya kehidupan ini ya memiliki, ya kehilangan. Dua hal itu suatu keniscayaan yang pasti ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, yang semuanya pun harus kita sikapi secara benar. Maka coba kalau kita melihat, ikhwan fillah rahmatullah, pernahkah dalam satu kehidupan kita kehilangan sesuatu? Apakah kehilangan harta, kehilangan materi, kehilangan kendaraan, kehilangan rumah, atau mungkin kehilangan orang-orang kita cintai? Anak, istri, suami, orang tua, ayah, ibu, ataupun kehilangan pekerjaan, ataupun kehilangan bisnis, atau kehilangan yang lainnya. Tentu semua kita pernah mengalami masa-masa itu. Lalu bagaimana perasaan kita ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, harta yang kita cintai, atau mungkin bisnis yang kita punya? Bagaimana perasaan kita? Tentu umumnya kita ketika kehilangan merasa sedih dengan kesedihan yang besar. Padahal sejatinya kalau kita telusuri, kita dalami, kita maknai sejatinya, tidak perlu kita bersedih. Karena sejatinya tidak ada yang kehilangan dari diri kita. Tidak ada yang hilang dari diri kita. Ustadz, kok bisa kita kehilangan harta, disebutkan kita tidak kehilangan apapun juga? Perhatikan ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Manusia ketika dihadirkan oleh Allah tidak punya apa-apa, lalu diberikan kemampuan oleh Allah, lalu dititipkan harta, dititipkan materi, dititipkan orang-orang tercinta, dititipkan pekerjaan. Lalu ketika titipan itu diambil oleh Allah, maka sejatinya tidak ada yang kita hilang. Tidak ada yang hilang dalam diri kita.
karena bukan punya kita. Sejatinya apa saja yang hilang dari diri kita bukan punya kita. Maka kalau kita sadar sejati seperti itu, maka tidak ada yang hilang dalam diri kita. Maka orang-orang beriman ketika ada hilang atau kehilangan dari dirinya, entah itu harta, jabatan, orang tercinta, sejatinya dia tidak kehilangan, karena itu semua milik Allah. Maka coba kalau kita melihat, sejatinya orang-orang beriman tuh ketika ada yang hilang dari dirinya, ada yang menghilang dari dirinya, maka dia sadar betul kehilangan itu merupakan jalan untuk dia bisa memaknai kehidupan ini. Karena tidak akan pernah mungkin manusia bisa sadar, bisa paham tentang kehidupan ini kalau dia sendiri tidak pernah kehilangan. Dan kehilangan itu satu cara yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita sadar, paham apa kehidupan itu sendiri, apa makna kehidupan itu sendiri. Dan kehidupan itu ada datang, ada pergi, ada memiliki, ada kehilangan. Itulah hidup. Nah, ikhwan fillah rahimatullah. Dan sejatinya ketika bicara masalah kehilangan, berbanding lurus dengan kecintaan kita. Makin cinta kepada kita harta-harta kita, orang-orang di sekitar kita, maka ketika dihilangkan atau diambil oleh Allah, atau kita kehilangan harta orang-orang kita cintai, maka kesedihan kita semakin besar. Jadi kesedihan kita berbanding lurus dengan kecintaan kita kepada apa yang kita miliki. Maka seyogyanya orang-orang beriman agar tidak larut dalam kesedihan, tidak larut dalam kondisi yang begitu besar kehilangannya terhadap apa yang dimiliki, maka harus sadar betul sejatinya kecintaan kita kepada sesuatu itu jangan berlebihan. Karena begitu besar cinta kita kepada sesuatu, maka tingkat kesedihan kita pun akan besar ketika kehilangan. Nah, ikhwan fillah rahimatullah. Maka kalau kita coba melihat hadis-hadis Rasulullah, Al-Quran menceritakan kepada kita bagaimana para nabi dan rasul itu diuji oleh Allah dengan kehilangan. Sama-sama kita tahu ujian-ujian para nabi dan rasul itu jauh lebih besar dibandingkan kita. Maka kehilangan para nabi dan rasul terhadap apa yang dia miliki pun jauh lebih besar daripada kita. Tapi kita lihat bagaimana sikap mereka mensikapi kehilangan yang Allah takdirkan kepada mereka. Nabi Ayub alaihissalam diberikan ujian, diberikan musibah dalam bentuk penyakit yang maha dahsyat penyakitnya. Penyakit kulit, penyakit badan yang sedemikian besar, berat. Lantaran penyakitnya itu, dia kehilangan anak-anaknya. Lantaran penyakitnya itu, dia kehilangan orang-orang tercinta. Lantaran penyakitnya itu, dia ditinggalkan oleh istrinya. Lantaran penyakitnya itulah, dia ditinggalkan oleh kerabat-kerabatnya. Lantaran penyakit itulah, harta-hartanya pun menghilang. Kehilangan hartanya. Dengan penyakit itu pula lah, dia ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Bagaimana sikap Ayub alaihissalam mensikapi kehilangan-kehilangan yang telah Allah takdirkan kepada dirinya. Dia ridha, dia ikhlas atas ketetapan Allah. Maka dengan cara seperti itu Allah kembalikan lagi apa yang tadi jadi miliknya. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Kehilangan sejatinya merupakan cara Allah untuk mengajarkan hambanya bagaimana menjalankan kehidupan ini. Kalau hamba sadar sesungguhnya semua datang dari Allah, maka dia sadar pula akan ada satu masa, satu waktu yang dipinjamkan oleh Allah akan diambil olehnya. Yang dipinjamkan oleh Allah akan diambil oleh Allah. Maka dia sadar betul ketika dititipkan oleh Allah, dia jaga titipannya. Dia pelihara titipannya dengan amanah. Karena dia sadar itu titipan Allah. Nah, hari ini berapa banyak orang-orang ketika bicara masalah kehilangan. Kehilangan dinisbatkan dengan musibah. Kehilangan dinisbatkan dengan kerugian. Kehilangan dinisbatkan dengan sesuatu yang merugikan buat dirinya. Padahal ketika Allah takdirkan sesuatu kepada orang-orang beriman, tidak lain itu adalah kebaikan buat dirinya. Maka belajarlah ketika kehilangan hadir pada kita. Mau kehilangan materi, orang tercinta atau pekerjaan, kita nisbatkan kehilangan itu dengan rahmat Allah.
dengan kasih sayang Allah. Karena sejatinya Allah sayang kepada kita, maka dihadirkan peristiwa itu, musibah itu, kehilangan itu, agar kita makin sadar dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang-orang beriman ketika dia kehilangan apa yang ada pada dirinya sebelumnya, orang beriman ketika kehilangan apa yang dia milikinya, maka yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ikhwan fillah rahmatullah, sedemikian penting mensikapi masalah kehilangan, karena dengan kehilangan kita diajarkan bagaimana menjalankan kehidupan ini. Dengan kita mensikapi dengan benar kehidupan dan kehidupan ini, maka kita bisa mensikapi secara benar juga bagaimana sikap kita ketika kehilangan sesuatu. Ikhwan fillah rahmatullah, ketika kita bicara masalah kehilangan, ini adalah proses. Jadi kehilangan adalah satu proses yang dengan proses itu Allah akan gantikan proses kehilangan kita. Kalau kita kehilangan sesuatu, sejatinya dengan kehilangan itu merupakan proses Allah akan gantikan apa yang kita miliki. Jadi kehilangan adalah proses Allah akan berikan ganti kepada kita. Kalau kita sadar, kalau kita paham, maka sejatinya orang ketika dia diberikan musibah, kehilangan sesuatu, dia sadar ini proses dari Allah, di mana Allah akan berikan ganti yang lebih baik darinya. Kita kehilangan kendaraan, mungkin Allah menyiapkan prosesnya untuk kita mendapatkan yang lebih baik. Kita kehilangan suami, itu pun proses dari Allah untuk Allah berikan ganti yang terbaik buat kita. Kita kehilangan pekerjaan kita, Allah pun berikan cara dan prosesnya agar kita mendapatkan penggantian yang lebih baik. Karena berapa banyak ikhwan wafat fillah rahmatullah, orang kerja berpuluh-puluh tahun di suatu perusahaan, kemudian satu kondisi dia kehilangan pekerjaannya, entah karena PHK atau karena faktor yang lain. Itu proses yang Allah siapkan buat hambanya untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Dan kita bisa lihat berapa banyak orang-orang dia sukses, jauh lebih sukses dibandingkan sebelum dia bekerja di perusahaan, ketika dia di PHK atau dia keluar dari pekerjaannya. Mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang lebih fleksibel waktunya, penghasilannya juga jauh lebih baik, waktunya lebih fleksibel sehingga dia bisa ibadah kepada Allah. Itulah pekerjaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Maka kalau kita melihat orang-orang beriman ketika diberikan musibah kehilangan harta, jabatan, materi, orang dicinta, maka dia hanya sabar dan syukur. Ketika diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan musibah dia bersabar. Ajaban li amril mukminin, sungguh menakjubkan kondisi orang beriman itu. Diberikan ujian dia sabar, diberikan musibah dia diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan musibah dia sabar. Maka ikhwan fillah rahmatullah, ini yang harus kita pahami, karena sejatinya ketika ujian, musibah datang kepada kita, kehilangan datang kepada kita, setiap Allah berikan musibah, berikan ujian, maka Allah berikan juga jalan keluarnya. Orang beriman harus sadar akan hal ini. Setiap musibah, bencana, ujian yang Allah hadirkan kepada kita, maka pasti Allah berikan jalan keluarnya. Maka ketika bicara masalah ayat-ayat suci Al-Quran, begitu banyak ayat suci Al-Quran mengajarkan kepada kita, di balik musibah, di balik ujian, maka Allah hadirkan jalan keluar, dan hadirkan kemudahan. Maka coba kita renungkan, ikhwan fillah rahimatullah, sejatinya dalam kehidupan ini ada 4 kehilangan. Coba kita pelan-pelan pelajari, sejatinya dalam kehidupan ini ada 4 kehilangan. 2 kehilangan, suatu keniscayaan yang pasti hadir kepada kita. 2 kehilangan, suatu yang pasti akan menghampiri kita. Sudah menjadi sunatullah, kehilangan itu akan datang kepada kita untuk yang 2 hal pertama. Dan 2 hal yang terakhir, kehilangan yang jangan sampai ada pada diri kita. Jadi kehilangan ada 4, 2 hal merupakan pasti akan datang kepada kita. Yang 2 hal lagi yang terakhir, jangan sampai ada pada diri kita. Apa 2 kehilangan pertama yang pasti akan ada pada diri kita, pada semua orang? Pertama, kehilangan materi, kehilangan harta, kehilangan uang, kehilangan apa yang kita cintai dalam bentuk fisik. Allah hadirkan manusia ke muka bumi ini dari tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, lalu besar, dewasa, sampai Allah berikan ilmu, pengetahuan, kemampuan, lalu Allah titipkan harta.
Allah titipkan materi, Allah titipkan uang pada manusia. Lalu ada saatnya ketika Allah ambil titipan itu, maka sejatinya tidak ada yang milik kita, semua milik Allah. Kalau kita sadar seperti ini, maka lega hati kita, maka lapang hati kita, maka ikhlas hati kita ketika Allah ambil harta kita. Entah itu kehilangan karena pencurian, kehilangan karena kerugian bisnis, dan seterusnya, kita ikhlas, kita ridho, itu diambil oleh Allah. Dan sejatinya setiap Allah berikan harta materi kepada kita, sejatinya itu titipan Allah kepada kita. Dan perhatikan, ketika seorang hamba pandai bisa menjaga titipan Allah dengan sebaik-baiknya. Ketika seorang manusia dititipkan oleh Allah, dia jaga titipan Allah dengan sebaik-baiknya. Lalu satu kesempatan Allah ambil, hilang, Allah angkat apa yang dia milikinya. Sejatinya itu cara Allah untuk memberikan titipan yang jauh lebih besar pada dirinya. Kalau kita dititipkan oleh Allah, kita bisa jaga dengan amanah titipan itu. Lalu satu saat Allah ambil, kehilangan kita akan titipan itu sejatinya Allah ingin berikan titipan yang jauh lebih besar buat kita semua. Sama seperti kita lah, kita punya teman kita ketika kita titipkan sesuatu, dia jaga dengan amanah, dia jaga dengan baik, sedemikian rupa dijaga milik kita, harta kita. Maka ketika kita ambil harta kita darinya, lalu kita ingin titipkan lagi harta kita, kepada siapa kita ingin titipkan? Tentu kepada teman kita yang amanah menjaga harta-harta kita. Begitupun Allah, ketika kita amanah menjaga titipan Allah, Allah berikan titipan yang jauh lebih besar buat kita semua. Jadi yang pertama, kehilangan harta. Yang kedua, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Apakah itu anak, istri, suami, orang tua, ayah, ibu yang kita sayangi, yang kita cintai, kehilangan kita terhadapnya. Bagaimana sikap kita? Ini kehilangan yang pasti akan menimpa kita semua. Karena semua manusia akan dipanggil oleh Allah. Ada masanya, ada waktunya. Maka ini akan menghampiri kita semua. Bagaimana kita mensikapinya? Ketika kita kehilangan harta-harta kita, jabatan kita, materi kita, kadang-kadang kita tidak ridho. Terlebih-lebih ketika dipanggil adalah orang-orang kita cintai. Ayah kita, ibu kita, anak kita. Jauh kadang-kadang kita tidak ridho. Padahal ketika bicara masalah orang-orang yang kita cintai, seringkali ketika mereka hadir di tengah kita, kita tidak bisa memaknai apa kehadiran mereka buat kita. Apa manfaatan, apa tujuan Allah menghadirkan orang-orang kita cintai di tengah-tengah kita. Tidak paham kita, tidak mengerti kita, apa tujuan Allah hadirkan di tengah kita, apa arti mereka buat kita. Kapan kita mulai sadar dan mengerti arti mereka buat kita semua? Ketika Allah sudah panggil mereka. Ketika kita kehilangan mereka, baru kita sadar sesungguhnya keberadaan mereka sangat berarti buat kita. Berapa banyak ketika mereka masih bersama-sama dengan kita, hidup dengan kita, kita sulit mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil hikmah, bahkan tidak tahu arti mereka buat kita. Baru kita sadar arti mereka buat kita ketika Allah panggil mereka. Maka ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah, kecintaan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang di sekitar kita, jangan melalaikan kecintaan kita kepada Allah. Ketika Allah panggil anak kita, istri kita, suami kita, ayah, ibu kita, kemudian kita sedih-sedihnya, menjadi bukti kalau kita mencintai mereka jauh di atas segala-galanya. Bahkan bisa jadi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya terkalahkan dengan kecintaan kita kepada anak, istri, dan suami kita. Maka jangan sampai anak-anak kita, istri kita, suami kita menjauhkan kecintaan kita daripada Allah dan Rasul. Maka ketika mereka masih ada di tengah kita, seyogyanya kita manfaatkan sebagai sarana kita beribadah kepada Allah. Kita berbakti kepada orang tua kita, kita didik anak istri kita. Maka insya Allah dengan cara seperti itu menjadi amal ibadah buat kita semua. Jadi dua hal yang pertama yang pasti ada buat diri kita, kehilangan harta dan kehilangan orang-orang kita cintai. Dua hal kehilangan yang tidak boleh ada pada diri kita, yaitu kehilangan harapan. Jadi manusia ketika diberikan ujian, seringkali kadang-kadang putus harapan dari rahmat Allah.
Padahal Allah tuh Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Aziz, ya Ghafur. Maka ketika bicara masalah Allah dengan berbagai sifat yang baiknya, Asmaul Husnanya, merupakan bagian dari keimanan. Maka orang ketika diberikan ujian, tidak ridho kepada Allah, diberikan kehilangan, tidak bisa menerima Allah. Ketika diberikan ujian kehilangan harta, jabatan, materi, akhirnya dia menyalahkan Allah. Akhirnya ketika diberikan ujian kehilangan sesuatu yang dicintainya, dia menjauhkan diri kepada Allah. Kenapa? Dia anggap Allah tidak adil. Dia diberikan ujian besar sedangkan orang-orang lain tidak. Maka orang-orang yang semacam ini ketika tidak punya harapan terhadap Allah, menjauhkan diri kepada Allah, maka sejatinya telah rusaklah keimanannya. Kenapa? Rukun iman itu percaya kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, qada dan qadar, dan seterusnya. Maka ketika bicara masalah iman kepada Allah, kita harus yakini, kita harus imani Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Maka wajib atas orang-orang beriman, apapun yang menimpa dirinya, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang menimpa pada dirinya, senantiasa dia penuh harap pada Allah, penuh permohonan kepada Allah, karena dia sadar Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Aziz, Al-Ghafur. Maka orang-orang beriman, apapun yang menimpa dirinya, kehilangan apapun terhadap dirinya, dia tetap penuh harap kepada Allah, tidak putus harapan kepada Allah. Maka wajar kalau orang-orang diberikan ujian musibah, kemudian stres, depresi, kemudian dia mengakhiri dirinya dengan membunuh dirinya, bunuh diri, maka dia mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Putus harapan dari Allah. Maka putus harapan dari Allah merusak keimanan kita. Nah, ini jangan sampai ada pada diri kita. Yang kedua, kehilangan Allah. Jadi dua hal ini jangan sampai ada pada diri kita. Jadi kehilangan harapan dan kehilangan Allah. Orang kalau kehilangan materi, jabatan, kedudukan, ketika dia mati dalam keadaan beriman, masih mungkin dia masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, orang punya harta, jabatan, kedudukan, materi, tapi dia tidak punya Allah, dia kehilangan Allah, maka nerakalah tempatnya. Maka kita berlindung pada Allah agar musibah apa saja yang menimpa diri kita menjadikan kita makin dekat kepada Allah. Musibah apa saja yang menghampiri kita, makin kita mendekatkan diri kepada Allah, makin taat kepada Allah, menjadikan Allah segala-galanya. Dan insya Allah dengan cara seperti itu kita menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan baik dunia maupun akhirat. Jadi perhatikan ikhwan fillah rahimatullah, kehilangan merupakan cara Allah memberikan pengajaran kepada kita bagaimana mensikapi kehidupan ini. Kehilangan sejatinya cara Allah untuk memberikan penggantian yang lebih besar. Kehilangan sejatinya cara Allah mengajarkan kepada hambanya bagaimana mensikapi apa yang dia milikinya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang benar mensikapi bagaimana ketika kita kehilangan harta, jabatan, materi. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah muliakan kita baik dunia maupun akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.